Setelah Hasto, KPK kabarnya bakal sasar Megawati terkait kasus Harun Masiku. Mantan Presiden Joko Widodo liburan bersama anak cucunya ke Solo Safari Selasa, 24 Desember 2024. Nih setelah Pak Hasto ditersangkakan oleh KPK, ini diprediksi juga tidak akan lanjut jabatan sekjennya. Makin kesini makin kacau saja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, makin kalut, makin panik, ya kan? Dengan apa yang mereka lakukan sendiri, itu ulah dan tingkah pola mereka sendiri gitu. Sedangkan orang yang mereka sebut sebagai musuh, yaitu Joko Widodo, makin tidak peduli aja dengan tingkah tantrum mereka gitu. Terbukti ketika Pak Hasto ditersangkakan oleh KPK, ini Pak Jokowi justru liburan bersama anak cucu di Safari Solo begitu. Mantan Presiden Joko Widodo liburan bersama anak cucunya ke Solo Safari Selasa, 24 Desember 2024. Ia pun membeli 25 lembar tiket untuk keluarga dan para pengawal. Meski telah purna tugas, ia tetap dikawal oleh Pas Pampres termasuk dengan istrinya Iriana. Sedangkan anak cucunya tak lagi dikawal Pas Pampres. Ini menarik ya. Jadi ini bukti bahwa saya nggak peduli. Mau Anda itu ditersangkakan, mau Anda itu dipecat dari partai karena kursi sekjen sudah 2 periode ya. Diduduki oleh Hasto Kristianto, udah saatnya ganti tapi nggak mau. Nggak peduli. Orang 16 Desember udah dipecat dari partai, kenapa mesti peduli lagi gitu. Jadi di saat momen seluruh Indonesia sedang geger karena ada satu sekjen partai ditersangkakan oleh KPK, ini geger loh. Seorang sekjen level di bawah ketum loh ini. Di bawahnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Seluruh Indonesia geger, tapi tidak dengan Pak Jokowi. Justru Pak Jokowi liburan ke Solo Safari. Bahkan juga ngopi-ngopi nih di salah satu kafe milik artis Kiki Saputri. Iya, Masya Allah Pak. Aduh, lembahnya sini masuk bayar nih. Malah ngopi-ngopi, malah menikmati hari begitu ya dengan keluarga, anak, cucu. Jadi tidak seperti yang kemudian kita bayangkan ketika Pak Hasto lagi apes kena kasus di KPK, menyebut-nyebut lagi dan lagi nama Jokowi sebagai penyebab dari situasi apes ini yang menimpa Pak Hasto dan juga PDIP. Pak Jokowi justru tidak menanggapi itu semuanya. Udah tinggal main aja ya kan. Dan yang apes justru orang-orang PDIP-nya. Kemarin Hasto dan sekarang ada komentar dari KPK kalau perlu nih Megawati juga bakal dipanggil sama KPK. Setelah Hasto, KPK kabarnya bakal sasar Megawati terkait kasus Harun Masiku. Jadi setelah ditetapkannya Sekjen PDIP Hasto Kristianto jadi tersangka KPK, dinamikanya jadi makin seru nih. Kabarnya KPK berpeluang bakal manggil Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk diperiksa. Juru bicara KPK Tessa Mahardika bilang, peluang pemanggilan itu katanya karena Megawati menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAW Harun Masiku. Tapi Tessa bilang, pemanggilan itu hanya akan dilakukan jika penyidik merasa membutuhkan keterangan dari Megawati. Jadi hal itu bakal dikembalikan ke penyidik. Apakah Presiden kelima Republik Indonesia itu dipanggil atau tidak? Nah, tapi PDIP nggak kehabisan cara nih buat terus melawan. Mereka justru mulai menggertak balik nih. Kabarnya Hasto udah nyiapin sejumlah video yang bakal mengungkap berbagai kasus dugaan korupsi para petinggi negara. PDIP yakin kalau video itu dirilis, maka masyarakat mungkin bakal kaget dan bisa mengubah peta pemberantasan korupsi. Juru bicara PDIP Guntur Romli bilang bahwa video tersebut nggak hanya asal menyebut nama-nama para petinggi negara di kasus korupsi, tapi juga disertai bukti-buktinya. Guntur mengaku udah nonton video-video itu dan dia yakin bakal bikin gempar dan bisa mengubah opini publik. Menarik. Pak Guntur Romli minta tolong Pak Hasto dong untuk merilis puluhan video itu. Minta tolong. Daripada terus jadi gertakan buat ngancam-mengancam, ini jadinya jatuhnya politis sekali. Seperti menyandra politik, tolong bebaskan Pak Hasto, kalau enggak ini puluhan video saya rilis. Jadinya gitu. Ini main-mainin hukum. Kalau memang Pak Hasto ini punya bukti, itu dilaporkan. Karena kalau tidak melaporkan itu semuanya, justru Pak Hasto dianggap melanggar atau obstruction of justice, menghalang-halangi proses hukum. Hukum harus ditegakkan Pak Hasto.
Jangan disembunyiin kalau punya bukti. Ya nggak sih? Iya dong. Apalagi sekarang Ibu Megawati kalau diperlukan KPK siap manggil kok. Bukan cuman gertakan dari Ibu Megawati, kalau Hasto dipanggil KPK saya datangi KPK. Nggak perlu, kita panggil sekalian ya kan. Nggak perlu ada statement macem-macem di depan kamera wartawan. Dipanggil nih Ibu Megawati untuk keperluan pengembangan kasus gitu ya. Karena di PAW-nya Harun Masiku tentu saja yang tanda tangan bukan cuman sekjen, ketum harus tanda tangan dong. Ada tanda tangan Ibu Megawati Soekarno Putri di sana kan? Ada dong. Begitu cara mainnya. Waduh, saya nggak ngebayangin nih kalau misalkan PDIP nggak punya sekjen, nggak punya ketum, dan belum kongres. Ini siapa nih kira-kira yang bakal ngisi 2 jabatan keren di PDIP nih? Bambang Pacul mungkin? Puan Maharani? Surat keputusan nomor 1649 garis miring KPTS garis miring DPP garis miring 12 angka Romawi garis miring 2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan, memutuskan, 1. Menetapkan, 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Melarang saudara tersebut di atas. Jadi pas tanggal 16 Desember kemarin ada Bambang Pacul yang duduk di sebelah kiri Komarudin Watubun ya. Dan ekspresi dari Bambang Pacul ini menjedot perhatian kita semuanya. Kalau Komarudin Watubun membacakannya dengan berapi-api, sedikit agak ada ekspresi marah, menunjukkan bahwa pemecatan ini bukan pemecatan biasa gitu kan. Ini adalah pemecatan kader-kader pengkhianat. Kan begitu. Tapi ekspresi Bambang Pacul justru kebalikannya, terlihat agak sedih, diam, tidak terlalu menunjukkan ekspresi seperti teman-temannya. Justru ekspresi yang muncul yang bisa kita baca adalah ekspresi agak muram begitu. Apakah benar memang Bambang Pacul ini adalah orang yang kemudian bisa kita sebut apa ya? Saya takut menyebut kalimat yang salah sih. Saya tidak bisa menyebut simpatisan. Tidak mungkin karena Bambang Pacul adalah PDIP dan Jokowi adalah musuh PDIP. Lebih tepatnya orang yang menghormati Jokowi sebagaimana mestinya, itu aja lah. Karena kader-kader PDIP yang lain bukannya menghormati, justru melecehkan Joko Widodo dengan menyebutnya Mulyono, dengan menyebutnya pengkhianat partai dan seterusnya. Bambang Pacul tidak. Kita masih ingat bagaimana Pak Pacul ini bilang jangan melawan orang baik, jangan melawan Jokowi. Jadi kesimpulannya adalah Jokowi menurut Bambang Pacul adalah orang yang baik, kan begitu. Nih setelah Pak Hasto ditersangkakan oleh KPK, ini diprediksi juga tidak akan lanjut jabatan sekjennya. Dan bisa jadi dalam Kongres PDIP 2025 ini orang bakal diganti, ya kan? Dan kemudian belakangan muncul sejumlah prediksi kandidat pengganti Pak Hasto. Dari sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi sekjen pengganti, salah satunya adalah nama Bambang Pacul Wuryanto. Tampak menjadi pertimbangan menarik untuk menggantikan posisi dari Hasto Kristianto. Ini Bambang Pacul ini memang disukai banyak kalangan ya, bukan cuma internal PDIP. Sebagai ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Pacul juga bisa lintas kalangan. Kalangan yang bahkan mungkin bisa jadi kontra. Saya ingat sekali ketika Bambang Pacul disentil sama Denny Siregar, diminta untuk mundur karena membuat PDIP kalah di Pilkada dan juga Pilpres. Beberapa waktu selang tidak lama, Habibur Rahman justru bikin video salam Korea. Habibur Rahman orang Gerindra. Bambang Pacul ini cukup cair, bukan cuma untuk orang-orang PDIP, bahkan kalangan-kalangan lain. Ini bisa memperbaiki citra PDIP juga, jadi lebih diterima, lebih bisa berkawan dengan orang lain. Bukan seperti yang sekarang, citra PDIP di bawah kepemerintahan Pak Hasto
berikut Ibu Ketum itu dicitrakan sebagai partai yang eksklusif gitu ya, yang tidak bisa disentuh, nggak bisa berkawan, kaku dan sukanya marah-marah kan. Ini menarik nih kalau misalkan Bambang Pacul bisa naik menjadi ketum lagi sekjen ya, sekretaris jenderal menggantikan Hasto Kristianto. Kalau menurut kalian gimana nih? Cocok gak seorang Bambang Pacul menjadi the next Hasto? Bukan seperti watak-watak Hasto, tapi the next sekjen PDIP lebih tepatnya ya kan? Gimana? Coba tulis di kolom komentar ya, setuju atau enggak? Memangnya ada yang main dua kaki? Diindikasikan ada, Pram. Nah, ada 2 nama di situ yang kemudian ditunjuk langsung oleh Megawati yang dianggap tidak terlalu kita spill bergerak. nggak? Kita spill sekarang atau Spill nanti? aja sekarang. Spill ya, boleh. Gimana? Iya, salah satunya Bambang Pacul, yakni Ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Ya. Gitu, ya. Bambang Pacul inilah yang memimpin Komandante itu, grup Komandante itu. Karena memang berbeda ya, karena berbeda dengan sikap teman-temannya yang lain begitu ya. Membuat Bambang Pacul tuh rentan untuk dimusuhi di internal mereka sendiri. Bahkan ada yang menuduh seorang Bambang Pacul itu main 2 kaki. Banyak di media sosial yang mempertanyakan komitmen Bambang Pacul di dalam pemenangan Andika gitu. Nah kalau menurut gue ya, pertama gue yang kita cukup sering berinteraksi sama Pak Bambang Pacul gitu ya, terutama dalam bulan-bulan terakhir ini. Pertama komitmennya adalah itu terlihat secara konkret gitu. Pertama mobil kampanyenya Pak Andika yang rampur itu Pak Pacul yang persiapkan. Saya saksi gitu Bang. Dan saya pernah berfoto dengan mobil itu di komplek DPR. Dan ketika pendaftaran Pak Andika pakai warna hijau, Pak Endi pakainya warna merah gitu. Kendaraan taktis itu yang sampai sekarang dipakai untuk kampanye oleh Pak Andika itu Pak Pacul yang persiapkan gitu. Pak Bambang Pacul juga meminta Dr. Umar Wahid gitu ya, mengusulkan kepada kami untuk mewawancara Dr. Umar Wahid di sini. Dan kita udah wawancara juga Dr. Umar Wahid di sini atas usulan dari Pak Bambang Pacul gitu. Nah, kita juga berterima kasih kan dapat kesempatan untuk mewawancarai orang sekaliber Dr. Umar Wahid dengan berbagai macam experience-nya, pengalamannya, dan sekarang jadi ketua tim sesnya Pak Andika gitu. Nah, yang ketiga itu dia yang juga gua ingat, Pak Bambang Pacul waktu itu nelpon di depan kita loh untuk menentukan tanggal pendaftarannya Andika Hendi. Gue ingat banget di depan kita dia nelpon, daftarnya hari ini aja gitu, hari besok aja kalau nggak salah waktu itu, kan di hari kedua tuh daftarnya. Karena mengikuti kalender Jawa, dia yang ngitung kalender Jawanya. Dia ambil almanak gitu kalender, dihitung-hitung Bang. Jadi nggak mungkin dia ngitung-ngitung itu cari tanggal jelek kan, nggak mungkin gitu kan. Nah ini juga hal yang dengan mata kepala sendiri juga saya lihat gitu. Oke, di samping ada orang yang pengen mendiskreditkan Bambang Pacul karena berbeda sekali watak dan karakternya, tidak seperti Deddy Sitorus, tidak seperti Hasto Kristianto, bahkan Denny Siregar, simpatisan PDIP, meminta Bambang Pacul itu mundur saja. Di sisi lain orang di luar PDIP justru mendukung, ya kan, support Bambang Pacul. Mereka justru membantah ketika ada orang yang mengatakan bahwa Bambang Pacul tidak kerja untuk memenangkan Pilpres dan juga Pilkada PDIP Jawa Tengah. Ini bahkan ada tuduhan 2 kaki gitu ya. Ini orang-orang justru malah ngebela, itu nggak mungkin. Kita jadi saksi bagaimana Bambang Pacul itu kerja gitu. Wah, cocok nih. Kayaknya ini sosok-sosok rekonsiliatif ya. Baik punya prestasi di dalam internal PDIP dan juga berhubungan baik dengan orang-orang di luar PDIP. Bagus. Nggak kayak sekjen yang sekarang, ya kan? Maunya itu musuhan terus. Orang di luar partai itu dianggap kalian musuh semua gitu. Kita masih ingat juga ketika Bahlil mengundang Megawati untuk hadir di acara ulang tahun Golkar. Mega sampai heran, loh bukannya kalian nganggap saya musuh? Tuh kan, itu gara-gara Pak Hasto. Dicuci otak Ibu Megawati, ya kan? Di luar PDIP itu musuh semua Bu, hati-hati kan gitu. Ya elah.